adik-adik, masih berjumpa dengan Kak Lila Anggraini di sesi pembahasan soal bahasa Indonesia. Nah, mari kita bahas soal-soalnya. Baiklah, adik-adik, pada pembahasan soal nomor 1, Kak Lila punya sebuah teks, yakni mari coba kita baca sama-sama. Cerita ini baik dan mudah ditangkap. Pengarang menyajikan masalah yang aktual dan sering kita jumpai sehari-hari. Semuanya dapat diterima akal sehat serta tidak membosankan. Pengarang menguraikan panjang lebar karakter tokoh-tokohnya, jadi cerita tidak kabur. Sayang, pengarang sering mengulang-ulang kata tidak senonoh dalam satu buku, mungkin lebih dari 4 kisah. Nah, teks apakah ini adik-adik? Nah, betul, teks ini merupakan contoh teks resensi. Apa itu teks resensi? Teks resensi adalah teks yang mengulas tentang keunggulan dan kelemahan buku. Apa saja yang ada di dalam teks resensi? Yang pertama, adik-adik bisa menuliskan sinopsis singkat dari isi buku. Yang kedua, adik-adik bisa menuliskan keunggulan buku. Yang ketiga, adik-adik bisa menuliskan kelemahan buku. Dan di paragraf yang terakhir, keempat, adik-adik bisa menghimbau pembaca lain untuk membaca buku yang sama dan bisa untuk memotivasi untuk membaca buku itu. Begitu adik-adik. Nah, pada soal berikut ini, kalimat resensi yang mengungkapkan keunggulan buku yang mana? Nah, adik-adik, yang A. Cerita dapat diterima akal sehat dan tidak membosankan. Apakah ini merupakan keunggulan buku? Jawabannya adalah iya. Kita menemukan 1. Kita amati yang B. Karakter tidak tergambar dengan cepat dan membaca berulang-ulang. Apakah ini keunggulan buku? Bukan, ini adalah kelemahan buku. Yang C. Pengarang menghidupkan cerita dengan cerita tidak senonoh dan menghalangi. Apakah ini keunggulan buku? Bukan, ini kelemahan buku. D. Cerita diungkapkan secara lazim cerita yang lain. Teks ini tidak ada di dalam ulasan resensi tersebut. Yang E. Kebosanan dapat diatasi oleh pembaca buku. Ini juga bukan ulasan resensi yang ditulis oleh penulis. Kebosanan diatasinya oleh penulis, bukan pembaca buku. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian adik-adik, kita bertemu pada pembahasan soal selanjutnya.